Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kelas akuntansi biaya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait just in time. Terkait dengan akuntansi biaya masih kita kita masih membahas terkait biaya tentunya, yaitu bagaimana biaya itu bisa dikurangi melalui adanya sistem just in time. Apa sih itu just in time? Just in time itu adalah suatu pendekatan manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan atau waste dan meningkatkan efisiensi dengan cara memproduksi dan menerima barang hanya pada saat dibutuhkan, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan di tempat yang dibutuhkan. Secara singkatnya adalah just in time ini adalah sistem di mana ketika kita itu memproduksi itu hanya kita lakukan ketika memang ada orderan. Artinya kita membuat suatu produk ketika memang konsumen itu membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu seperti biaya penyimpanan yang dimana itu dianggapnya sebagai suatu pemborosan. Karena kita mengingat bahwa ketika kita melakukan suatu penyimpanan tentunya ada biaya perawatan ya teman-teman untuk melakukan penyimpanan suatu produk baik barang maupun jasa yang kita berikan kepada konsumen. Nah, melalui sistem just in time itu kita bisa mengurangi biaya penyimpanan karena kita kan membuat produknya itu kan ketika memang konsumen itu membutuhkan. Contoh, biasanya kita melihat itu ya produksi baju atau clothing gitu kan. Nah, clothing baju itu kan biasanya ya ketika memang ada mereka itu memproduksi ketika memang ada orderan dari konsumen. Contoh seperti adanya kegiatan ulang tahun dari Universitas Agni Indonesia kemarin, uh, ada seragam untuk kegiatan outbound di mana uh, para panitianya memesan ke bajunya itu secara custom ke clothing baju gitu kan. Jadi clothing baju yang dipesan oleh para panitia itu adalah dia menggunakan sistem just in time. Kenapa? Karena dia memproduksi baju sesuai dengan pesanan dan di waktu yang memang konsumen itu datang ke mereka seperti itu. Dan itu bagi mereka sangat mengurangi biaya penyimpanan seperti itu. Jadi itu salah satu contoh just in time. Bisnis clothing itu salah satu bisnis yang menggunakan sistem just in time. Nah, kemudian untuk tujuannya itu sendiri adalah yang pertama, menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Yang kedua, mengurangi biaya persediaan. Ya, tentu karena kan persediaan itu ketika kita memang punya persediaan, kita harus ada yang namanya gudang untuk menyimpan bahan atau produk yang sudah kita produksi seperti itu. Yang dimana biaya penyimpanannya itu pastinya harus kita pertimbangkan juga gitu karena adanya sistem just in time ini maka biaya persediaannya pun juga bisa diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Tentu karena ketika kita memproduksi itu di saat memang produknya itu dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu. Iya, tentu karena kita memproduksinya itu ketika memang si konsumen itu butuh. Nah, jadi kita bisa mengirimkannya di saat memang sesuai dengan perjanjian di awal ya, kayak tadi clothingan ketika memang pesannya itu misal 1 minggu sebelum hari H, jadi kita sebagai produsen clothing itu kan pasti sudah memperkirakan, oke, berarti kita harus mengirimkannya 1 minggu atau mungkin sebelum 1 minggu kita sudah mengirimkan produk atau pesanan dari konsumen. Tentunya itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena kita bisa mengirimkan produk yang kita produksi itu secara tepat waktu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari sistem just in time adalah yang pertama, persediaannya minimal. Tentu karena kita kan tidak ada yang namanya persediaan. Jadi persediaannya itu sangat minim atau bisa dibilang bisa nol karena
just in time itu tadi kita memproduksi barang ketika memang ada pesanan dari konsumen. Yang kedua, hubungan erat dengan pemasok. Ya tentu. Kenapa seperti itu? Karena sistemnya just in time, jadi kita harus dekat atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemasok. Hal ini bertujuan tentunya untuk ketika kita dekat dengan pemasok, ini ketika kita butuh bahan untuk memproduksi tepat waktu, pasti juga pemasok juga akan selalu ready untuk kita mintai bahan-bahannya untuk kita lakukan produksi di tempat kita, seperti itu. Jadi kita harus erat dengan dekat dengan pemasok, seperti itu, untuk meningkatkan kepuasan konsumen juga. Kemudian yang ketiga, produksi berdasarkan permintaan atau pull system. Ya, seperti yang telah saya ulang-ulang dalam penjelasan sebelumnya, bahwa just in time itu adalah kita memproduksi produk kita berdasarkan permintaan dari konsumen. Yang keempat adalah proses produksi yang fleksibel dan efisien. Ya, kenapa fleksibel? Karena tentunya ketika kita memproduksi itu berdasarkan permintaan dari konsumen. Ketika memang tidak ada permintaan dari konsumen, ya tentunya kita tidak melakukan produksi. Jadi prosesnya itu lebih fleksibel, tidak seperti ketika kita memang memproduksi barang yang konvensional. Barang konvensional itu contohnya misal produk-produk Unilever seperti mungkin sabun, kemudian Pepsodent. Nah, itu salah satu produk-produk convenience yang dimana perlu adanya penyimpanan barang. Sedangkan seperti clothing, baju itu kan dia produksinya lebih fleksibel dan efisien. Kemudian yang kelima adalah kualitas produk dijaga sejak awal proses. Tentu karena apa? Ketika kita menggunakan sistem just in time, harus diingat bahwa kita harus meningkatkan atau kita harus berfokus pada kualitas. Misal contoh ketika kita punya produksi clothing, ya ketika ada konsumen yang pesan dengan baju dengan kriteria yang A, dengan grade A, grade B, grade C, nah kita harus penuhi kualitasnya sebaik mungkin agar konsumen tersebut puas dengan produk kita, seperti itu. Kemudian pengaruh just in time terhadap akuntansi biaya, itu ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek metode akumulasi biaya, dimana kalau kita pakai sistem yang tradisional itu kan dia berdasarkan proses atau pesanan, sedangkan kalau just in time itu berdasarkan sel produksi. Artinya bahwa kalau yang sistem tradisional itu kan kayak konvensional tadi ya, yang kayak produk-produk Unilever, jadi kan biaya-biaya akumulasinya khususnya biaya yang BOP, biaya overheadnya itu kan berdasarkan akumulasi biaya proses atau pesanannya dalam periode tertentu, misal bisa bulanan, bisa 3 bulan, bisa per 1 tahun, seperti itu. Sedangkan kalau just in time itu ya berdasarkan produksinya gitu. Misal ketika bulan ini ada pesanan katakanlah dari 3 konsumen. Setiap konsumen itu kan pasti jumlah yang diorder itu beda-beda gitu. Misal ada yang kayak clothing baju itu ada yang pesannya dalam jumlah 200, misal untuk konsumen A, konsumen B dalam jumlah 50, kemudian yang C dalam jumlah 100. Nah, itu kan pasti biaya-biaya akumulasinya itu kan berbeda-beda seperti itu. Jadi berdasarkan sel produksi atau jumlah produksi maupun kriteria-kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Seperti tadi, misal yang konsumen A itu pengennya yang grade A, konsumen B pengennya yang grade B. Jadi tentunya itu juga mempengaruhi akumulasi biaya yang ada dalam sistem JIT atau just in time. Kemudian untuk aspek akuntansi persediaannya, untuk sistem yang tradisional tadi persediaannya besar ya, karena kan dia konvensional, jadi dia tentunya memproduksinya itu tidak berdasarkan pull system tetapi push system, di mana dia itu mencoba untuk memasarkan produknya dalam jumlah banyak, sehingga ketika dia memproduksinya pun dia juga punya memproduksinya dalam jumlah besar, sehingga ada beberapa barang yang disimpan seperti itu sebagai stok seperti itu. Sedangkan untuk just in time dia tidak punya stok, sehingga persediaannya minimal. Itu jadi tidak banyak biaya untuk persediaannya.
Kemudian untuk aspek penilaian biaya overhead, kalau yang sistem tradisional itu lebih kompleks dan beragam, mengingat bahwa tadi dia berdasarkan proses ataupun pesanan gitu kan ya untuk akumulasi biayanya. Kemudian untuk yang just in time itu penilaian biaya overheadnya itu lebih sederhana dan langsung karena dia berdasarkan orderan. Kemudian untuk yang keempat adalah sistem pengendalian biaya. Dia untuk yang tradisional berbasis departemen. Karena mengingat bahwa biasanya kalau yang tradisional itu untuk produk-produk yang konvensional itu kan biasanya dia punya departemen-departemen masing-masing sehingga pengendalian biayanya itu per departemen. Sedangkan kalau just in time itu berdasarkan sel produksi atau berdasarkan jumlah berdasarkan pesanan dari konsumen bukan pada periode ya, tapi pada saat pesanan itu ada. Kemudian untuk aspek fokus pengendaliannya, sistem tradisional itu dia berdasarkan biaya produk, sedangkan untuk just in time dia berdasarkan biaya total dan non produktif atau biaya yang yang pemborosan itu lebih bisa diminimalisir seperti itu. Nah, kemudian untuk implikasi just in time terhadap laporan biaya, yang pertama, biaya harus dikumpulkan dan dilaporkan lebih sering atau real time. Kenapa real time? Mengingat bahwa pesanan itu, produksi itu ada berdasarkan pesanan. Jadi, pelaporannya itu berdasarkan real time. Jadi, misal ketika ada pesanan dari konsumen A, ya dia ketika itu pesanan sudah selesai, ya dia akan melakukan pelaporan setelah produk itu dikirim. Gitu. Jadi, pelaporannya real time, tidak mingguan, tidak bulanan, tidak tahunan, tapi real time berdasarkan pesanan itu selesai. Kemudian overhead dibebankan langsung ke produk, bukan menggunakan pembebanan yang rumit. Iya, karena kan dia misal kayak tadi si konsumen A pesannya 200 pieces baju gitu kan. Nah, itu nanti akan terlihat totalnya biayanya berapa, kemudian dia markup berapa, keuntungannya berapa. Itu akan lebih simple untuk laporannya dan pembebanan overheadnya lebih enak, lebih mudah, tidak rumit. Kemudian yang ketiga adalah tidak memerlukan akun WIP atau work in process dalam jumlah besar. Ya, karena kan proses dalam bekerja atau proses dalam produksinya itu kan dia tidak banyak karena biasanya pesanan itu walaupun katakanlah 500 pieces 1000 pieces itu dalam jumlah yang memang mereka bisa tentukan gitu, artinya tidak seperti produk konvensional yang dimana mereka itu memproduksi untuk berapa langsung dijual ke dijual kepada distributor ataupun disimpan, sedangkan kalau yang just in time itu kan hanya untuk proses produksi berdasarkan pesanan itu tadi. Kemudian penekanan biaya pada non produktif seperti biaya setup mesin, biaya kerusakan produk, biaya penundaan itu bisa ditekan. Kenapa bisa ditekan? Karena kan untuk kerusakan produk itu bisa diminimalisir. Karena balik lagi kalau just in time itu dia mengutamakan kualitas. Biaya penundaan itu juga bisa diminimalisir. Kenapa? Karena itu kan berdasarkan permintaan konsumen ya. Kalau misal konsumen mintanya dalam waktu cepat, nah kita kan sudah bisa memprediksi kira-kira kita bisa sanggup memenuhi keinginan konsumen tersebut atau enggak gitu. Jadi masih ada bisa komunikasi dengan konsumen secara langsung. Jadi kalaupun ada biaya penundaan itu bisa diminimalisir. Jangan sampai ketika memang kita sudah menjanjikan, oke, produk itu jadi H-3 sebelum hari H gitu kan, tapi ternyata kita tidak bisa. Itu mungkin hanya karena memang suatu hal yang memang urgent, yang memang kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi ketika kita sudah memprepare itu dengan baik, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, kemudian ada GIT dan peran akuntansi biaya. Yang pertama, membantu merancang sistem laporan biaya yang mendukung keputusan cepat, mengidentifikasi pemborosan dalam proses produksi, menganalisis biaya kualitas dan biaya gagal produksi, menyediakan data biaya yang relevan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi teman-teman, intinya GIT ini punya peran penting dalam akuntansi biaya yang tentunya dia mengurangi pemborosan. Pemborosan dalam hal apa? Tentunya dalam hal produksi, dalam hal penyimpanan itu bisa diminimalisir. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas karena mengingat bahwa untuk yang JIT ini
dia memproduksi berdasarkan pesanan. Artinya ketika memang pesanan itu sesuai dengan keinginan konsumen, itu bisa lebih memuaskan konsumen. Karena kan konsumen minta nih untuk grade yang paling bagus ya, tentunya akan dibuatkan sesuai dengan keinginan konsumen seperti itu. Jadi bisa ada analisis biaya kualitas dan biaya gagal produksi. Gagal produksi ini dalam artian kalau misal memang sewaktu-waktu produknya tidak sesuai dengan keinginan konsumen dan kita berani menjamin garansi gitu kan, memberikan garansi kualitas dari kita, pastikan itu juga bisa diminimalisir karena kita bisa ibaratnya menganalisis produk yang bagus, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat produk kita tuh harus yang berkualitas juga gitu loh. Jangan sampai kita bilangnya memberikan grade yang bagus, yang paling bagus gitu kan yang bisa kita miliki, tetapi kita bahan-bahannya yang buruk. Jangan sampai seperti itu, karena balik lagi just in time dia mengutamakan kualitas juga seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Soal yang pertama, di sini ada PT Karya Indah menerapkan sistem produksi just in time. Sebelum menggunakan just in time, perusahaan menyimpan bahan baku senilai 150 juta per bulan. Setelah menerapkan just in time, nilai persediaan bahan baku turun menjadi 30 juta per bulan. Biaya penyimpanan adalah 2% dari nilai persediaan per bulan. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa penghematan biaya penyimpanan per bulan setelah menerapkan CIT? Yang kedua, apa implikasi akuntansi dari perubahan ini? Nah, untuk jawabannya, yang pertama penghematan biaya penyimpanan sebelum CIT itu kan 150 juta dikali nilai 2% dari nilai penyimpanan, yaitu 2%, sehingga biaya penyimpanannya itu adalah totalnya 3 juta. Sedangkan sesudah CIT itu 30 juta dikali dengan 2%, sama dengan 600.000, sehingga penghematannya sebesar 3 juta dikurangi dengan 600.000, ketemu 2.400.000 per bulan. Jadi ada penghematan sebesar 2.400.000. Itu sangat besar ya teman-teman. Jadi sistem just in time ini amat sangat bermanfaat bagi perusahaan yang menggunakan sistem ini karena dia bisa mengurangi biaya penyimpanannya lebih dari 50% untuk kasus ini ya gitu. Karena kan setiap perusahaan itu punya besaran nilai penyimpanan itu persenannya setiap perusahaan beda-beda. Kebetulan di sini hanya 2%, sehingga penghematannya bisa sangat besar sekali. Kemudian untuk yang soal kedua, implikasi akuntansinya, yang pertama, beban penyimpanan menurun yang berefek penyimpanan menurun dan juga mengurangi biaya overhead. Ya tentu karena kan tadi dari yang 150 menjadi 30 juta dan ada penghematan per bulannya sebesar 2.400.000. Kemudian tentunya menghemat overhead karena overhead itu salah satunya adalah biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua adalah persediaan akhir dalam neraca menjadi lebih kecil. Ya, karena dalam just in time itu bisa dibilang tidak ada persediaan. Gitu. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak perlu mengalokasikan biaya penyimpanan dalam unit produksi secara signifikan karena memang just in time itu tidak bisa dibilang biaya penyimpanannya itu sangat minim, jadi tidak perlu mengalokasikan ke dalam unit produknya. Untuk soal yang kedua, dalam sistem tradisional, PT Cipta Makmur mencatat biaya overhead pabrik sebesar 100 juta per bulan, termasuk biaya penyimpanan 20 juta, biaya setup mesin 10 juta. Setelah beralih ke just in time, biaya penyimpanan turun menjadi 5 juta dan biaya setup menjadi 4 juta. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hitung total overhead pabrik setelah penerapan CIT. Yang kedua, berapa penghematan total overhead. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana hal ini mempengaruhi harga pokok produksi. Nah, untuk soal yang pertama tadi jawabannya, untuk total overhead setelah CIT adalah, tadi kan diketahui bahwa biaya penyimpanan 5 juta, biaya setup 4 juta, biaya overhead lainnya
yang tetap itu dihitung dengan cara 100 juta dikurangi 20 juta dikurangi lagi 10 juta sehingga total overhead lainnya yang tetap sebesar 70 juta. Kemudian total overhead GIT atau total overhead yang baru itu sebesar 70 juta ditambah 5 juta ditambah 4 juta sehingga sama dengan 79 juta. Artinya yang awalnya tadi 100 juta bisa terminimalisir menjadi 79 juta. Kemudian untuk soal yang kedua jawabannya penghematan overhead sebesar 100 juta dikurangi 79 juta. Jadi penghematannya sebesar 21 juta. Nah, dampak terhadap HPP untuk soal yang nomor 3 jawabannya adalah yang pertama HPP menurun karena overhead yang dialokasikan ke produk lebih kecil ya, karena kan tadi overhead turun ya kalau misalnya menggunakan sistem ini, sehingga HPP atau harga pokok produksinya pun juga akan menurun. Kemudian yang kedua adalah laba meningkat jika harga jual tetap. Jadi ketika memang kita menggunakan sistem just in time, kita menggunakan harga jual yang tetap, biasanya HPP-nya juga akan labanya akan meningkat karena HPP-nya tadi salah satunya menurun. Oke, demikian untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di grup WhatsApp. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.